Hai, saya Sang Manhao. Semoga kabar kalian baik dan sehat di sana ya. Nah, kembali kita belajar melalui video pembelajaran kita di hari Selasa, tanggal 17 November tahun 2020. Jumpe hao mah? Hala ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Xiao Pangyo Junpe Tao Kao Lemah. Junpe Tao Kao Le. Pai Pai Sho. San Kaise. Hala, doanya selesai ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, kita ada di belajar tematik di tema 5 yang berjudul tentang wirausaha. Kita masuk di sub 3 ya, subtema 3. Ayo belajar berwirausaha. Jadi kita mau diajari tentang wirausaha. Nah, kita masuk di pembelajaran 1 dan 2 dalam video ini ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, dalam video ini kita akan belajar muatan IPS, mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam ASEAN. Selanjutnya untuk muatan IPA kita akan mengidentifikasi medan magnet. Nah, kita mau belajar medan magnet di muatan IPA ya. Muatan SBDP kita akan mengidentifikasi yang namanya embalase berdasarkan ciri-ciri embalase yang baik. Lalu untuk muatan PPKN kita akan mengidentifikasi manfaat berwirausaha. Sudah paham? Oke, kita mulai ya pembelajarannya ya. Muatan yang pertama bahasa Indonesia. Kalian bisa buka bukunya di halaman 149. Nah, di situ ada berjudul tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Ya, kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program utama yang dibahas dalam pertemuan antar negara ASEAN. Nah, kerjasama itu diwujudkan untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Nah, kerjasama negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau sering disingkat dengan MEA atau bacaannya itu MEA ya. Nah, dengan dibentuknya MEA diharapkan dengan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Jadi, karena terbentuknya MEA ini, yang mudah-mudahan jadinya perekonomian di anggota-anggota ASEAN ini jadi lebih stabil, tidak naik, tidak turun, seperti itu ya. Normal maksudnya. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk dan barang, juga jasa, kesempatan bagi tenaga kerja anggota negara ASEAN juga semakin terbuka. Nah, terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang ataupun jasanya. Jadi selain untuk negara-negara juga akan mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusianya ya. Nah, terbukanya arus perdagangan antar ASEAN itu akan mendorong setiap negara untuk meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang tadi ya. Lalu setiap negara akan terdorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat berperan bersama dengan sumber daya manusia dari negara lain. Nah, MEA ini juga mendorong terciptanya tenaga kerja bangsa Indonesia yang semakin berkualitas agar mampu berperan bersama dengan kegiatan ekonomi antar ASEAN, antar negara ASEAN ya. Jadi manfaatnya itu
untuk meningkatkan kualitas masing-masing negara ya, antar negara di anggota ASEAN ya. Jadi terciptalah MEA ini ya. Sudah paham sampai sini? Ya, coba kita lebih paham lagi, kita asah lagi pemahaman kita ya. Di Ayo Berlatih kita akan kerjakan soal-soal ya. Nah, nomor 1, apa pengaruh terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA bagi negara-negara ASEAN? Ada yang tahu? Ya, pembentukan MEA meningkatkan arus perdagangan bagi barang dan jasa antar negara ASEAN yang semakin terbuka. Lalu tidak hanya produk barang dan jasa, tapi kesempatan bekerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka ya. Jadinya ada pengiriman tenaga kerja ya. Nah, kalau kemarin kan terjadinya sistem pendidikan kan bisa antar peserta didik. Nah, kalau sekarang bisa saling bertukar tenaga kerjanya. Oke? Nah, nomor 2, apa upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia? Ayo, apa? Untuk menciptakan tenaga kerja bagi Indonesia yang semakin berkualitas agar mampu berperan bersama dalam kegiatan antar negara ASEAN. Oke, selanjutnya ya, nomor 3, bacalah cerita berikut dengan cermat. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Bu Indah memiliki usaha getuk goreng. Usaha tersebut merupakan usaha yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh keluarga Bu Indah. Getuk goreng merupakan jenis makanan tradisional khas Sokoraja, Banyumas yang manis dan gurih. Makanan ini terbuat dari singkong yang dicampur dengan gula aren. Makanan ini cukup terkenal baik dalam kota maupun di luar kota. Dalam menjalankan usahanya, Bu Indah dibantu oleh 5 orang karyawan. Karyawan-karyawan tersebut merupakan tetangga Bu Indah. Bu Indah memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya sehingga ke luar negeri. Sebagai pemula, Bu Indah ingin memasarkan produknya ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Nah, seperti itu teksnya ya. Kita akan kerjakan soalnya ya. Bagian A. Apa jenis usaha yang dilakukan oleh Bu Indah? Ya, Bu Indah tadi adalah usahanya getuk goreng ya, pemilik getuk goreng. Lalu B, apa saja bahan yang digunakan Bu Indah untuk menjalankan usahanya? Tadi apa bahan utamanya? Singkong yang dicampur dengan gula aren. Oke. Selanjutnya yang C, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat di sekitar tempat usaha Bu Indah? Manfaatnya apa tadi untuk yang 5 karyawannya? Mengurangi pengangguran pasti ya, dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam wirausahanya. Paham ya? Yang C, menurutmu bagaimana cara agar produk yang dihasilkan Bu Indah dapat dijual ke negara-negara tetangga? Dia harus apa? Sebagai pemula dia harus memasarkan produknya ke negara-negara tetangga seperti masyarakat Malaysia dan Singapura. Oke? Sudah ya? Kita lanjut dengan muatan IPA ya. Muatan IPA kita akan belajar tentang magnet, medan magnet. Apakah itu medan magnet? Ada yang tahu? Medan magnet adalah daerah yang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi dia ditarik oleh gaya magnet ya, benda-benda itu. Nah, medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan suatu cara. Cara itu adalah menggunakan serbuk
besi. Jadi besinya bisa melengket ke benda yang memiliki gaya magnet. Oke. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Oke. Sudah lihat gambarnya yang di sebelah kanan? Sudah ya. Nah, itu disebutlah gambarnya seperti itu. Nanti serbuk-serbuk besinya itu bisa ke arah magnet itu, baik magnet yang S ataupun magnet yang N ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita kerjakan soal-soalnya ya. Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Yang A, daerah sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut. Ada yang tahu? Iya, medan magnet ya. Pengertian medan magnet. Bagian mana yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar adalah bagian titik-titik magnet. Apa itu jawabannya? Iya ya, di bagian kutub-kutubnya ya. Bagian kutub pasti dia bagian yang paling besar menariknya ya. Selanjutnya, yang C. Dua kutub magnet yang senama akan saling titik-titik jika didekatkan. Sedangkan dua kutub magnet yang tidak senama akan saling titik-titik jika didekatkan. Jawaban yang pertama itu adalah iya, dia pasti bakalan tolak menolak. Selanjutnya, tarik menarik. Ya, kalau tidak senama dia pasti tarik menarik. Nah, kalau senama dia nggak mau ya. Oke. Paham ya kalau tentang magnet ya? Iya. Yang D. Kutub A pada sebuah magnet didekatkan pada kutub utara magnet lainnya. Ternyata kutub A ditarik. Berarti kutub A adalah kutub utara berlawanan dengan selatan ya. Jadi mereka bisa tarik menarik. Oke, good. Selanjutnya yang E. Kutub B pada sebuah magnet didekatkan pada kutub selatan. Nah, dia didekatkan sama selatan nih. Ternyata kutub B ditolak. Berarti kutub B adalah kutub apa? Iya, kutub selatan juga ya. Nah, kalau selatan ketemu selatan berarti tolak menolak. Kalau utara ketemu selatan, iya, dia bakalan tarik menarik. Oke, paham ya? Selanjutnya ya, kita kerjakan nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang medan magnet? Yang tadi berarti ya, pengertiannya ya, daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi dipengaruhi oleh gaya magnet itu adalah medan magnet. Bagaimana cara melihat adanya medan magnet? Iya, dengan menggunakan serbuk besi. Jadi serbuk besinya bisa bergerak ke arah magnet. Perhatikan gambar berikut dengan cermat. Gambar apakah itu? Oh, gambar yang magnet tadi ya, medan magnet tadi. Pertanyaan yang A, berdasarkan gambar tersebut, di bagian manakah dari magnet batang tersebut yang paling banyak serbuk besinya? Di bagian mana? Iya, bagian kutubnya ya, di ujung-ujungnya, di ujung yang si S sama di ujung yang N. Oke. Selanjutnya yang B, apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut? Bahwa apa? Iya, serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Jadi garisnya berbentuk seperti lingkaran ya. Mereka menyerang kutub-kutub bagian S dan kutub bagian N ya. Oke, paham sampai di situ ya? Oke, kita lanjut di muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang jenis teks formulir. Apa itu formulir? Yang kemarin sudah ya. Formulir itu adalah lembaran atau kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu. Di dalamnya terdapat data berupa informasi. Oke,
Jadi kertas kecil atau kertas besar dia tentang data diri, biasanya itu namanya formulir. Paham ya? Iya, udah sering kita isi formulir ya. Iya. Nah, informasi dalam formulir ada yang bersifat tetap, ada juga bagian lain yang diisi dengan informasi yang tidak tetap. Contohnya apa? Iya, alamat kita boleh kita nggak tetapkan. Kadang kita mau pindah-pindah rumah, iya nggak apa-apa ya. Tapi kalau tanggal lahir tetap tidak? Iya tetap. Kalau nama tetap tidak? Tetap. Kalau umur? Iya bisa berbeda ya. Hari ini kita tulis formulir, nanti tahun depan kita tulis lagi formulir yang sama, tapi pasti umurnya sudah berbeda. Itu bedanya ya, yang bersifat tetap dengan tidak tetap. Paham ya? Nah, salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Nah, formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi. Jadi untuk penyimpanan saja ya. Untuk biasanya pengiriman barang itu, formulir pengiriman barang itu untuk perusahaan yang sedang untuk di bidang pengiriman barang saja. Selanjutnya, sedangkan formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Boleh kantor pos kan juga boleh kirim uang. Oke? Di situ juga ada formulir pengiriman uang di kantor pos ya. Bukan hanya di bank aja kita bisa kirim uang, tapi di kantor pos juga boleh. Paham ya? Nah, selanjutnya perhatikan contoh formulir pengiriman berikut. Nah, di situ kan bener kan ada kantor pos kan? Nah, di situ ada formulir pengiriman di paket pos internasional wilayah Indonesia ya. Nah, formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah-berubah ya. Jadi harus tetap. Ini harus tetap. Alamatnya kita harus tetap di mana ya. Selanjutnya, informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, lalu jumlah barang, berat barangnya, baru biaya pengirimannya. Yang terakhir adalah catatan yang terakhir ya. Oke, paham ya? Nanti kita kalau mau kirim barang atau uang di kantor pos, kita bisa isi tanggal pengirimannya. Misalnya tanggal 17 November tahun 2020. Nah, nama pengirim misalnya si Yovela ya. Yovela misalnya mau kirim ke Aliani. Nah, jadi ditulis nama pengirim Yovela gitu. Nah, lalu alamat dan nomor telepon pengirim. Nah, alamat dan nomor telepon Yovela yang ditulis. Lalu alamat dan nomor telepon si Aliani juga tulis ya. Jadi tahu tukang posnya mau kemana mau dikirim gitu. Lalu jenis barangnya apa? Misalnya mau kasih makanan gitu kan. Nah, lalu jumlah beratnya berapa ya? 500 kg. Selanjutnya biaya pengirimannya berapa kira-kira? 12.000. Nah, seperti itu. Jadi tercantum di situ. Mimpai? Mimpai ya. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan soal-soalnya ya. Apa yang kamu ketahui tentang formulir pengiriman barang? Iya, yang tadi ya. Formulir barang merupakan lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu, yang di dalamnya terdapat data berupa informasi yang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Nah, nomor 2. Menurutmu apa kegunaan dari formulir pengiriman barang? Supaya apa?
Iya, formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirimkan barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Misalnya supaya kita nggak bolak-balik pergi ke sana. Jadi kita nggak bolak-balik antar barangnya, tapi ada orang yang mengantarkannya melalui jasa seseorang kita bayarnya ya. Nah, lalu apa saja informasi yang harus ada dalam formulir pengiriman barang? Iya, informasi yang tadi ya, ada pengiriman barang, ya ada tanggal pengirimannya, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama si penerima, alamat dan nomor telepon si penerima, jenis barangnya apa gitu kan, berat barangnya, juga biaya pengirimannya, atau catatan yang lain, nggak apa-apa. Oke? Selanjutnya, yang keempat, bagaimana kita dapat menemukan formulir pengiriman barang? Iya, kita harus kalau pengiriman barang kita harus ke perusahaan ekspedisi ya. Yang kelima, menurutmu apa yang terjadi jika formulir pengiriman barang tidak diisi dengan lengkap dan benar? Ayo, kalau nggak diisi dengan benar gimana? Iya, barangnya pergi kemana-mana, jadi nggak sampai pada tujuan, ya kan? Bisa nyasar nanti sama lause, ya. Jadi kalau mau kirim barang harus isi dengan benar, oke ya? Nah, selanjutnya kita mau belajar SBDP ya di pembelajaran 2 di halaman 155. Kita mau belajar ciri-ciri embalase. Apa itu embalase? Ada yang tahu? Ya, yang kali ini belum kita pelajari ya. Embalase itu adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tertentu. Jadi kita misalnya beli makanan, nah jadi kita nggak lihat dia di tempat-tempat reklame lagi atau brosur, nah seperti itu kita nggak lihat di percetakan yang seperti itu lagi. Nah kita lihatnya di barang itu sendiri. Masa sih lause? Gimana contohnya? Ya kita pelajari ya. Nah macam-macam bentuk embalase itu adalah tabung boleh, kerucut boleh, balok boleh, prisma boleh ya. Jadi berbagai bentuk juga dia bisa ya, asal disesuaikan dengan ukurannya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melindungi produk agar tidak rusak. Jadi, menarik perhatian juga, lalu membuat produk lebih menarik, jadi lebih cantik dia. Lalu memberikan informasi tentang produknya. Oke, itu tujuan embalase ya. Bahan yang digunakan untuk membuat embalase biasanya digunakan yaitu plastik, kertas, kaca atau kaleng. Oke, mau lihat yang gimana embalase? Oke, kita lihat ya. Nah, embalase di sini Lause ambil contohnya seperti kue kongguan. Siapa yang pernah makan biskuit ini? Iya, dulu ini Lause masih kecil juga udah ada dia. Awet sekali dia ya. Nah, ini bagian depannya. Nah, jadi di situ ada kalengnya, kaleng kongguan. Nah, di tulisan kongguan biskuit itu adalah nama produknya. Oke. Nah, biasanya itu diletakkan di bagian depan supaya orang bisa lihat. Oke? Nah, makanan kalian itu juga seperti itu. Tenggo. Nah, seperti itu kan di depan kan? Iya. Jadi biasanya juga tulisannya itu lebih besar dari tulisan yang lain. Lalu beri gambar-gambar supaya menarik, supaya kita bisa cantik ya, enak ya. Nah, seperti itu ya. Diberi gambar produknya di bagian depan supaya bisa kita lihat itu yang makanan yang dijual apa ya, barang yang dijual apa ya, gitu ya. Nah, untuk bagian belakang kongguan ini seperti ini ada 3 orang kalau nggak salah deh itu lagi mencoba menikmati biskuitnya. Itu bagian belakangnya ya. Nah, di sini ada informasi di situ. Biasanya ada komposisi. Nah, biasanya di situ ya.
keunggulan produknya, biasanya di situ dibuat Kongwen lebih gurih. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, itu adalah informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi produk di bagian belakang kemasan. Oke? Paham ya? Oke, selanjutnya. Untuk membuat embalase, kamu terlebih dahulu membuat jaring-jaring bentuknya. Misalnya, bentuk embalase tabung, terlebih dahulu membuat jaring-jaring tabung untuk memudahkan bentuk tabung yang bagus. Ya, kita dapat menggunakan bahan karton. Oke? Oke, nanti kapan-kapan ya lo suruh prakteknya KI 4, kumpulin prakteknya buat embalase ya. Iya, supaya tahu. Oke, pembelajaran kita selesai ya. Ini tidak ada PR. Kan masih pelajaran 1 dan 2 ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk tetap selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa yang paling utama adalah tetap bersyukur kepada Tuhan dengan cara berdoa ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Oke, bye-bye, Cecen.